Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisako, tempat di mana kisah nyata membuka mata, menyentuh hati, dan menguatkan jiwa. Pernahkah kamu membangun sesuatu dari nol? Dengan cinta, dengan air mata, dan dengan seluruh hidupmu, hanya untuk melihatnya dihancurkan oleh orang yang paling kamu percaya. Kisah hari ini bukan sekadar tentang pengkhianatan. Amchnia adalah kisah tentang seorang wanita yang dipaksa melihat rumah impiannya, simbol cinta, dan pengorbanan berubah menjadi panggung pernikahan suaminya dengan selingkuhannya sendiri. Tapi jangan salah, ia tidak diam, ia tidak menangis. Yang ia lakukan adalah sesuatu yang akan mengguncang semua yang hadir dalam pesta itu dan akan membuatmu berkata, wanita ini tidak hanya kuat, dia legendaris. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kamu percaya bahwa harga diri seorang wanita nggak bisa dibeli dengan kemewahan atau kebohongan. Semua orang tahu bahwa Adrian bukan pria kaya raya sejak lahir. Ia hanyalah pegawai biasa di sebuah perusahaan konstruksi lokal. Sedangkan Melina, dengan ketekunan dan kecerdasannya, bekerja sebagai perancang interior freelance. Demi dari proyek-proyek kecil yang sering diremehkan orang Melina, mengumpulkan rupiah demi rupiah. Tidak jarang ia harus menahan keinginan belanja, bahkan menolak tawaran liburan bersama teman-temannya demi satu impian besar, membangun rumah sendiri. Rumah yang kelak akan menjadi tempat berteduh dari panas dan hujan. Tempat di mana semua kenangan akan bermuara. Impian itu akhirnya mulai menemui jalannya ketika Adrian mendapatkan pinjaman dari perusahaan tempatnya bekerja. Meski jumlahnya tidak besar, itu cukup untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota. Sebuah area yang masih dikelilingi sawah dan ladang, jauh dari keramaian, namun menawarkan ketenangan yang luar biasa. Melinalah yang pertama kali jatuh cinta pada tempat itu. Ia membayangkan suara desir angin, aroma tanah basah setelah hujan, dan pemandangan matahari terbenam yang bisa dinikmati dari beranda rumah mereka kelak. Proses pembangunan rumah itu bukan perkara mudah. Melina turun langsung mengawasi setiap tahapannya. Ia memilih sendiri jenis batu bata yang digunakan, memastikan kualitas semen, bahkan ikut membantu tukang menyiapkan desain sederhana untuk bagian taman depan. Setiap sore sepulang kerja, ia menghabiskan waktu di sana. Duduk di atas balok kayu sambil mencatat apa saja yang perlu diperbaiki. Adrian, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu datang di akhir pekan membawa makanan kecil untuk para pekerja bangunan sebagai bentuk apresiasi. Mereka tidak menggunakan jasa arsitek mahal. Semua desain rumah itu adalah hasil coret-coret Melina di atas kertas buram. Ia bermimpi punya ruang tamu yang luas agar keluarga bisa berkumpul tanpa sesak dapur terbuka yang menyatu dengan ruang makan, agar kegiatan memasak terasa lebih hangat, serta taman kecil di belakang rumah. Tempat ia bisa menanam bunga kesukaannya. Adrian mendukung penuh setiap ide Melina, bahkan memuji betapa istrinya memiliki selera yang luar biasa. Hari demi hari, rumah itu mulai berbentuk. Dinding pertama berdiri diikuti dengan pemasangan atap, lalu lantai keramik yang dingin dan mengilap. Setiap jengkal bangunan itu membawa cerita. Ada bekas tawa Melina saat pertama kali melihat fondasi rumah berdiri. Ada air mata haru Adrian ketika pertama kali memegang kunci pintu utama. Bagi mereka, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah saksi bisu, perjuangan cinta, dan harapan mereka. Namun di balik semua keceriaan itu tersembunyi fakta pahit yang diam-diam. Melina telan sendiri surat kepemilikan rumah. Karena pertimbangan administrasi dan kemudahan pinjaman, terpaksa harus dicatatkan atas nama Adrian. Seorang kala itu, Melina tidak mempermasalahkannya. Ia percaya penuh kepada pria yang ia cintai. Bukankah rumah itu dibangun untuk mereka berdua?
Bukankah semua kerja keras ini demi kehidupan bersama? Ia menepis segala rasa was-was, membungkusnya dengan harapan yang manis. Setelah rumah selesai, dibangun, mereka menggelar syukuran sederhana. Tetangga-tetangga diundang, meja panjang dipenuhi hidangan rumahan, nasi kuning, ayam goreng, urap sayuran, dan kue-kue kecil yang dibawa para tamu tawa, dan doa memenuhi udara. Malam itu, saat duduk di teras rumah bersama Adrian, Melina mengungkapkan kebahagiaannya. Ia merasa semua jerih payah, semua pengorbanan seakan terbayar lunas dengan pemandangan rumah mungil tapi hangat di hadapannya. Waktu berjalan, rumah itu menjadi saksi bisu kehidupan mereka. Di ruang tamu, itulah mereka berdebat soal tagihan listrik di dapur. Itulah mereka merencanakan liburan yang sering tertunda. Dan di taman belakang itu pula, Adrian pernah melamar Melina. Sekali lagi, hanya untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Segalanya terasa sempurna, setidaknya di mata Melina. Tidak banyak orang tahu bahwa Melina lebih banyak berkorban daripada yang terlihat di permukaan. Ketika tabungan menipis, ia rela menjual perhiasan pemberian ibunya untuk membeli kat dinding. Ketika cicilan rumah membuat anggaran bulanan menjerit, ia rela mengambil lebih banyak proyek begadang. Hampir setiap malam menggenggam laptop dalam kantuk hanya demi memenuhi kebutuhan mereka. Semua ia lakukan tanpa mengeluh, tanpa meminta imbalan apapun. Sebab dalam hatinya cinta sejati berarti memberi tanpa menuntut balasan. Rumah itu menjadi bagian dari jiwanya. Setiap sudutnya ia hafal di luar kepala. Bau kayu di pintu depan, tekstur kasar, tembok ruang keluarga, suara berderit. Lantai kayu saat tengah malam, semuanya adalah melodi yang akrab di telinga Melina. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan perasaan memiliki rumah itu. Mesin sebuah menuhnya sebuah tembok dan nyawan atap, dan tetapi bak membangun kehidupan, membangun kenangan. Terkadang di sore hari, Melina duduk sendirian di teras menyeruput teh hangat sambil memandang jauh ke hamparan sawah yang menguning di kejauhan. Ia membayangkan masa depan, membayangkan anak-anak kecil berlarian di halaman, membayangkan masa tua bersama Adrian bercengkerama. Sambil menatap langit senja, ia begitu yakin bahwa rumah itu akan menjadi tempat segala kisah mereka tertulis dari awal hingga akhir. Namun sayangnya, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang bahkan cinta sebesar apapun tidak bisa cegah. Melina tidak pernah tahu bahwa di balik semua ketulusan dan kerja kerasnya ada benih pengkhianatan yang perlahan tumbuh tersembunyi dalam diam. Rumah yang ia bangun dengan penuh cinta itu kelak akan menjadi panggung pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Seiring waktu berlalu, perlahan ada yang berubah dalam sikap Adrian. Perubahan itu datang bukan seperti badai yang tiba-tiba menghantam, melainkan seperti gerimis kecil yang tanpa sadar meresap hingga ke dasar tanah. Awalnya, Melina mengira perubahan itu hanya akibat tekanan pekerjaan. Adrian sering pulang lebih larut, wajahnya lelah dan tatapannya kosong. Ketika Melina bertanya, Adrian hanya tersenyum samar seolah ingin menenangkan. Tetapi Melina bisa merasakan ada dinding yang perlahan dibangun di antara mereka. Sebuah dinding yang tak kasat mata, namun kian hari kian tebal. Perubahan itu semakin kentara ketika Clara mulai muncul dalam kehidupan Adrian. Clara adalah rekan kerja baru di perusahaan Adrian, seorang perempuan muda dengan pesona yang sulit diabaikan. Ia dikenal supel, penuh perhatian, dan memiliki kecerdasan yang membuai. Dalam banyak kesempatan, Clara dengan lihai mencuri perhatian. Banyak pria dan sayangnya Adrian menjadi salah satunya. Melina mengetahui keberadaan Clara dari cerita-cerita singkat Adrian. Namun saat itu, Melina tak pernah menyangka bahwa perempuan itu akan menjadi ancaman terbesar dalam rumah tangganya. Awalnya nama Clara hanya muncul sepintas di antara obrolan ringan Adrian saat makan malam.
Tidak ada nada curiga dalam suaranya, hanya sekadar menyebutkan rekan kerja baru yang menyenangkan dan mudah diajak diskusi. Melina mendengarnya sambil tersenyum tanpa ada prasangka apapun. Ia percaya pada Adrian, pria yang telah membangun rumah impian bersamanya pria yang telah ia pilih untuk hidup bersamanya dalam suka dan duka. Baginya kepercayaan adalah fondasi utama dari hubungan mereka, namun seiring waktu cerita tentang Clara semakin sering muncul, kadang diselipkan di antara keluhan tentang pekerjaan atau saat membicarakan proyek-proyek baru. Melina mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia menangkap perubahan kecil dalam ekspresi Adrian saat menyebut nama Clara, perubahan halus yang mungkin tak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa oleh hati seorang istri. Melina berusaha mengusir keraguan itu. Ia menepis pikiran buruk yang sesekali menyelinap, menganggap dirinya terlalu paranoid. Ia nak mestimuskan sendiri dengan pekerjaannya, dengan merawat rumah, dengan membuat rencana-rencana kecil untuk memperat hubungan mereka. Ia percaya selama ia tetap menjadi istri yang baik, tidak ada alasan bagi Adrian untuk berpaling. Ia menguatkan hatinya, menanamkan dalam-dalam keyakinan bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi godaan apapun. Adrian still listening pencarian, untuk pulang lebih malam. Ada saja rapat mendadak lembur proyek atau sekadar alasan bertemu klien. Ketika Melina bertanya, Adrian menjawab dengan singkat kadang, dengan nada kesal, seolah merasa terganggu. Jarak di antara mereka makin melebar, dan Melina mulai merasa sendirian di rumah yang dulu dibangun dengan penuh cinta itu. Suatu malam, ketika Melina sedang membersihkan meja makan, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya runtuh. Sebuah struk pembayaran restoran mewah terlipat rapi di saku jaket Adrian yang membuat Melina tercekat. Bukan hanya nama restoran itu, tetapi juga tanggal dan jam pada struk tersebut. Waktu di mana Adrian mengaku sedang lembur di kantor dunia. Melina seolah berhenti berputar. Tangannya gemetar memegang kertas kecil. Itu sementara pikirannya berkecamuk hebat. Every ancient Seaforge option ardor verwanjat lasenstos, logis alson semua on. Tapi di bagian terdalam dari ini hatinya tahu. Ini bukan sekadar kebetulan. Melina tidak langsung mengkonfrontasi Adrian. Yasha memilih diam mengamati mencatat setiap perubahan kecil yang terjadi. Ia mulai memperhatikan bagaimana ponsel Adrian kini selalu dalam mode senyap. Bagaimana Adrian menjadi lebih protektif terhadap barang-barangnya. Bagaimana aroma parfum asing kadang menempel samar di bajunya. Setiap detail kecil itu menambah beban di hati. Melina membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Clara semakin sering menjadi topik obrolan Adrian, tapi kini dengan cara yang berbeda. Ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Ada semangat yang tak lagi Melina lihat ketika Adrian berbicara tentang dirinya atau tentang rumah mereka. Melina merasa seperti bayangan, seperti latar belakang yang semakin memudar. Sementara Clara perlahan mengambil pusat panggung dalam hidup Adrian. Hati Melina remuk, namun ia tetap bertahan. Ia mencoba lebih memperhatikan. Adrian mencoba menghidupkan kembali kehangatan yang mulai padam. Ia memasak makanan favorit. Adrian merapikan rumah dengan lebih teliti, bahkan berusaha tampil lebih menarik. Namun semua usahanya seolah tak berarti. Adrian tetap saja dingin, tetap saja menjauh. Sering mencenufpes kemancu waktu di luar rumah daripada bersama Melina. Dan ketika ada di rumah, pikirannya entah melayang kemana. Melina mulai menyadari bahwa rumah yang dulu penuh tawa kini terasa hampa dinding-dindingnya seakan menyimpan gemah keheningan. Lantai kayunya mengeluh di bawah langkah-langkah sepi. Ia merasa seperti hantu yang berkeliaran di antara puing-puing kenangan. Rumah itu yang dulu menjadi simbol cinta mereka, kini berubah menjadi penjara sunyi yang menyakitkan.
Dalam keputusasaan, Melina sempat mencoba mengajak Adrian berbicara. Ia menyiapkan makan malam spesial, menyalakan lilin kecil di meja makan, berharap bisa menghidupkan kembali percikan yang dulu ada di antara mereka. Tapi Adrian bahkan tidak pulang malam itu. Ia mengirim pesan singkat lembur, "Jangan tunggu." Tanpa penjelasan lebih lanjut, Melina menatap lilin-lilin yang perlahan padam, merasakan air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Clara tanpa sepengetahuan. Melina sudah menjadi bagian dari hidup Adrian. Lebih dari sekadar rekan kerja, mereka berbagi rahasia, berbagi tawa, berbagi waktu yang seharusnya menjadi milik Melina. Dan perlahan, tapi pasti Clara mulai mengambil alih posisi Melina di hati Adrian tanpa rasa bersalah, tanpa memikirkan hancurnya perasaan seorang istri yang setia. Melina masih mencoba bertahan berpegang pada harapan kecil bahwa Adrian akan sadar bahwa semua ini hanya fase sesaat. Ia berdoa dalam diam, menangis dalam sunyi, menggenggam setiap kenangan indah sebagai pelindung dari rasa sakit yang semakin hari semakin tak tertahankan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang telah retak, dan retakan itu terus melebar, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Pada titik ini, Melina mulai melihat kenyataan dengan lebih jelas. Ia bukan lagi bagian dari dunia. Adrian, rumah ini, cinta ini, semua perjuangan mereka seolah menjadi abu yang perlahan diterbangkan angin. Tapi meski hatinya hancur, Melina tetap berdiri. Ia tahu akan ada waktu di mana ia harus memilih bertahan dalam ilusi atau bangkit menghadapi kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Dan waktu itu, tanpa ia sadari, semakin dekat. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, saat Melina baru saja selesai membersihkan dapur dan hendak menyiapkan teh hangat untuk dirinya sendiri, Adrian pulang ke rumah dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tak menunjukkan kelelahan. Seperti biasa, tidak juga ada guratan marah atau bosan. Ia tampak datar hambar, seolah tak membawa beban apapun di pundaknya. Melina, yang saat itu merasa ada sesuatu yang janggal, tetap mencoba tersenyum dan menyapa dengan lembut, berharap malam itu bisa berjalan tenang tanpa pertengkaran. Namun belum sempat Melina menyuguhkan secangkir teh yang baru saja ia seduh, Adrian membuka suara, sebuah kalimat sederhana namun tajam yang meluluh lantakan seluruh dunia Melina. "Aku mau kita cerai," katanya dengan suara datar tanpa emosi, teh panas di tangan. Melina nyaris tumpah dunia, seakan berhenti berputar. Ia berdiri mematung, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pria yang pernah ia percaya sebagai belahan jiwanya. Tak ada amarah di wajah Adrian, juga tak ada tanda-tanda penyesalan. Seolah apa yang diucapkannya hanyalah keputusan bisnis biasa, tanpa melibatkan sedikit pun perasaan Melina. Ingin bertanya, kenapa ingin marah, ingin menangis, ingin memeluk Adrian, dan memohon penjelasan. Autobus tubuh tenis kaku. Bibirnya keluh, hanya matanya yang perlahan mulai membasah, menandakan betapa besar luka yang mengoyak hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa akhir dari semua perjuangan, semua pengorbanan, semua cinta yang telah ia berikan akan berakhir secepat dan sesederhana. Itu Adrian tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Ia hanya mengatakan bahwa hubungan mereka sudah tidak sehat lagi dan bahwa lebih baik mereka berpisah demi kebaikan bersama. Kata-kata klise yang sering terdengar di sinetron atau drama-drama murahan kini terdengar keluar dari mulut suaminya sendiri. Melina merasa dirinya seperti ditampar berulang kali. Setiap kata yang dilontarkan Adrian seperti pisau yang menusuk jantungnya perlahan. Melina tahu tentu saja bahwa ini semua bukan sekadar tentang hubungan yang tidak sehat. Ia tahu jauh di balik alasan-alasan kosong. Itu ada sosok Clara yang kini telah mengisi ruang kosong di hati Adrian.
tapi mendengar langsung permintaan cerai dari pria yang dulu bersumpah setia di hadapan Tuhan membuat rasa sakitnya tak tertahankan. Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan kepercayaan, kehilangan masa depan yang dulu mereka rajut bersama. Malam itu, rumah yang dulu penuh dengan tawa, dan harapan kini hanya menjadi saksi bisu dari hancurnya sebuah ikatan. Ada teriakan, dan ada amukan, hanya ada keheningan yang mencekam menyelimuti mereka berdua. Melina duduk diam di sofa, sementara Adrian berdiri dengan tangan di saku, menunggu jawaban seolah-olah ini hanya perkara tanda tangan di atas selembar kertas. Melina mencoba berbicara, suaranya serak nyaris tak terdengar. "Kenapa secepat ini?" tanyanya dengan gemetar Adrian, menghela nafas lalu mengangkat bahu. Aku serasa ini jalan terbaik. Jawaban yang semakin menegaskan bahwa perasaannya pada Melina telah benar-benar habis. Di muda alat ajar Pornislan, Sarada Acong cawas dengan permintaan maaf. Seolah semua tahun-tahun yang mereka lewati bersama hanyalah lembaran usang yang dengan mudah bisa ia buang begitu saja. Melina menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya bergejolak ribuan pertanyaan yang tidak pernah ia dapatkan jawabannya. Apa yang membuat cinta berubah menjadi ketidakpedulian? Sejak kapan janji-janji setia itu kehilangan maknanya? Apakah semua kenangan yang mereka ukir bersama tidak berarti apa-apa baginya? Adrian hanya diam. Tidak ada niatnya untuk menjelaskan. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Ia sudah mengambil keputusan dan tampaknya tidak ada ruang lagi untuk perdebatan. Melina sadar tak peduli seberapa keras ia bertahan. Jika cinta hanya bertahan di satu sisi, maka pertempuran itu sudah berakhir, bahkan sebelum dimulai. Dalam keterpakuannya, Melina merasakan sebuah perasaan asing merayap di dalam dirinya. Yang bercampur menjadi satu. Ia sadar ia telah mengorbankan begitu banyak untuk mempertahankan rumah tangga ini, untuk menjaga keutuhan keluarga yang mereka bangun bersama. Namun semua itu tidak cukup. Adrian telah memilih jalannya sendiri. Jalan yang tidak lagi melibatkan dirinya. Malam itu, Adrian memilih tidur di kamar tamu tanpa banyak bicara. Melina tetap duduk di ruang tamu, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hidupnya yang selama ini ia jalani dengan penuh pengharapan, kini terasa seperti papan permainan yang tiba-tiba saja dibalikan begitu saja. Keesokan paginya, Adrian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia berpakaian rapi sarapan sendirian, lalu pergi bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melina menatap punggungnya yang menjauh dengan rasa getir. Dulu, setiap pagi, Adrian selalu mencium keningnya sebelum berangkat membisikkan janji akan segera pulang. Tapi kini yang tersisa hanyalah bayangan punggung dingin itu, meninggalkannya dalam kekosongan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kehampaan. Adrian menjadi lebih sering tidak pulang ke rumah, dan ketika pulang pun ia bersikap seperti tamu yang tidak diundang. Melina berusaha tetap menjalani hidup seperti biasa, tapi setiap sudut rumah kini hanya mengingatkannya pada janji-janji yang telah dikhianati. Di meja makan, di ruang tamu, di kamar tidur, semuanya membawa kenangan yang kini berubah menjadi luka. Sementara itu, kabar tentang hubungan Adrian dan Clara mulai berhembus di kalangan teman-teman mereka. Bisikan-bisikan halus tatapan simpati dan bisik-bisik di belakang punggungnya membuat Melina merasa semakin terpuruk. Ia merasa dipermalukan, dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seorang perempuan yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada pria yang kini tanpa belas kasih membuangnya. Meski demikian, Melina tidak menunjukkan kelemahannya kepada dunia luar. Ia tetap berdiri tegak, menyembunyikan luka di balik senyum pahitnya. Ia tahu, dalam dunia yang kejam ini, tidak ada tempat bagi orang yang terus menangisi nasibnya. Yes, harus kuat.
Bupaknya sinyaya untuk aditinya sen direpers, tapi amsura onanto harga pada dirinya. Yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah Adrian, di sisi lain semakin terbuka dengan hubungannya bersama Clara. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Bahkan sesekali, Melina mendengar kabar bahwa Adrian membawa Clara ke tempat-tempat yang dulu biasa mereka kunjungi bersama sebuah penghinaan yang begitu menusuk, seolah ingin mengatakan bahwa Clara telah mengambil alih segalanya. Bahkan kenangan yang dulu hanya dimiliki oleh Melina dan Adrian. Sampai pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi, Adrian memberikan surat cerai kepada Melina, disodorkan di meja makan tanpa ekspresi. Kertas itu terasa begitu berat di tangan Melina, seolah menandai berakhirnya seluruh babak hidup yang telah ia jalani dengan sepenuh hati. Ia membaca surat itu dalam diam, merasakan setiap kata-katanya menusuk seperti pisau panas. Tak ada kata cinta, tak ada permintaan, maaf hanya permohonan untuk berpisah secara baik-baik, seolah mengabaikan semua luka yang telah ditorehkan. Melina menggenggam surat itu, erat-erat merasakan betapa kecil dan tak berartinya dirinya di mata pria yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Namun di balik kesedihan itu, perlahan lahir sebuah tekad. Melina sadar ia tidak boleh terus terpuruk jika Adrian telah memilih jalannya sendiri. Papa Smith pun harus memilih jalannya sendiri. Jalan untuk menyelamatkan harga dirinya untuk bangkit dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh cinta palsu itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Melina tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu dari serpihan-serpihan hatinya yang hancur, ia akan membangun kembali dirinya. Dan suatu hari nanti, Adrian akan menyesal telah melepaskan wanita yang dengan tulus mencintainya ketika ia akhirnya sadar bahwa apa yang ia kejar hanyalah bayang-bayang semu yang tidak pernah bisa menggantikan cinta sejati. Malam itu, Melina menatap rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah. Kini hanya tinggal puing-puing kenangan pahit. Tapi di balik semua itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan. Ia akan membalas luka ini dengan cara yang paling elegan, dengan cara yang tidak akan pernah Adrian lupakan seumur hidupnya. Dan saat itu, tanpa Adrian sadari, Melina mulai merancang rencana besar yang kelak akan membalikan semua rasa sakit ini menjadi kekuatan. Kekuatan untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki segalanya sejak awal. Setelah menerima surat cerai dari Adrian, Melina tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum penuh kepedihan yang tidak mampu ditangkap oleh mata lelaki yang telah menghancurkannya. Ia tidak menangis di depan Adrian, tidak memohon, tidak juga mempertanyakan keputusan yang sudah jelas tidak bisa diubah lagi. Ia memilih diam, menyimpan semua rasa sakit itu dalam-dalam di hatinya, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Bagi Melina, menunjukkan luka di hadapan pria seperti Adrian hanya akan membuatnya terlihat lebih lemah, lebih kecil. Ia tidak ingin memberinya kepuasan itu. Ordinary harian dilanjutkan, Melina menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan. Walaupun seringkali meja makan itu tetap kosong, membersihkan rumah yang terasa semakin asing, dan berusaha menjalani hidup. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang berubah. Namun di balik semua itu, hatinya perlahan-lahan membeku. Ia bukan lagi Melina, yang dulu perempuan yang penuh pengharapan dan cinta. Yang tersisa kini hanyalah sosok yang dibentuk dari rasa sakit kekecewaan dan tekad membara untuk tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Setiap malam, saat rumah itu sepi, Melina duduk di sudut ruang tamu menatap dinding-dinding yang dulu penuh dengan foto-foto kebahagiaan mereka. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Ia menyadari rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan saksi bisu dari pengkhianatan yang tak terampuni.
Ia mulai berpikir untuk apa mempertahankan sesuatu yang hanya membuatnya terus-menerus terluka. Di tengah renungannya, lahirlah sebuah rencana, bukan rencana yang dilandasi oleh kemarahan membabi buta, melainkan oleh keinginan untuk menegakkan harga dirinya. Rumah ini, rumah tempat mereka, dulu berjanji akan membesarkan keluarga membangun masa depan. Bersama, sebenarnya adalah hasil jerih payah Melina sendiri. Sebelum menikah, Melina sudah bekerja keras mengumpulkan uang. Rumah ini dibeli atas namanya dengan uang yang ia tabung bertahun-tahun dari bisnis kecil yang ia rintis. Adrian hanya menambahkan sebagian kecil, selebihnya semua adalah hasil kerja keras. Melina Adrian mungkin merasa berhak atas rumah ini, menganggapnya sebagai bagian dari hidup baru yang ingin ia bangun bersama Clara. Tapi Melina inaskan Amir Rafatidrundonj. Ia menandakan dan membiarkan Adrian membawa pelakor itu tinggal di tempat yang telah ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan. Rumah ini miliknya, dan jika Adrian berpikir dia bisa mengambilnya, begitu saja dia akan mendapatkan kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam-malam panjang dilewati Melina dengan menyusun rencana matang. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tahu untuk memenangkan perang ini, ia harus tetap tenang, rasional, dan bertindak di saat yang tepat. Ia mulai mengumpulkan semua dokumen kepemilikan, akta rumah, bukti, pembayaran segala sesuatu yang bisa memperkuat klaimnya. Ia tidak ingin ada celah sedikit pun bagi Adrian untuk membantah hak miliknya. Sambil mengurus itu semua secara diam-diam, Melina juga memperhatikan perubahan sikap Adrian. Lelaki itu semakin jarang pulang, dan saat pulang pun sikapnya semakin acuh. Ia berbicara seadanya, seolah-olah Melina adalah orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Tapi justru sikap Adrian itulah yang memberi Melina ruang untuk bergerak bebas. Ia bisa melaksanakan semua rencananya tanpa harus khawatir Adrian akan curiga. Dalam diamnya, Melina juga mengamati Clara perempuan. Itu mulai berani menunjukkan diri sesekali, bahkan datang ke lingkungan rumah mereka, pura-pura berpapasan dengan Melina di supermarket atau di taman dekat komplek. Melina melihat bagaimana Clara memandangnya dengan pandangan merendahkan, seolah menganggap dirinya hanya sebagai penghalang kecil yang sebentar lagi akan tersingkir. Tapi Melina hanya membalas dengan tatapan dingin. Ia tahu tidak ada gunanya membuang energi untuk perempuan seperti itu. Semakin hari semakin kuat tekad Melina. Ia tahu saat hari itu tiba, ia tidak akan ragu. Sedikit pun ia akan menunjukkan kepada Adrian dan Clara bahwa mereka tidak bisa begitu saja menginjak-injak hidup orang lain tanpa konsekuensi. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dengan cara yang sah, dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Ada malam-malam tertentu saat Melina hampir tergoda untuk bertindak impulsif. Ada saat-saat di mana rasa sakitnya begitu hebat, hingga ia ingin berteriak menghancurkan semua yang ada di rumah itu. Atau bahkan langsung mengusir Adrian dengan segala kemarahannya. Tapi setiap kali emosi itu menguasai, ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan mengingatkan dirinya bahwa kemenangan sejati membutuhkan kesabaran. Ia tidak mau melakukan sesuatu yang bisa berbalik merugikannya. Ia ingin segalanya berjalan sempurna. Suatu sore, saat Adrian kembali pulang dalam keadaan sedikit mabuk, ia dengan enteng mengatakan bahwa ia dan Clara berencana untuk segera menikah setelah urusan perceraian selesai. Ia bahkan dengan santai menyinggung rencana mendekor ulang rumah agar lebih cocok dengan selera. Clara, ucapan itu menusuk jantung Melina. Seperti anak panah beracun, tapi cuma ia tetap diam. Ia menahan semua rasa sakit itu di dalam dadanya, menyimpannya untuk menjadi bahan bakar tekadnya. Melina tersenyum kecil sambil berpura-pura tidak peduli. Dalam hatinya ia berkata, "Silakan bermimpi, Adrian. Karena sebentar lagi semua yang kau bayangkan akan lenyap di depan matamu sendiri."
Setiap langkahnya kini penuh perhitungan. Ia menghubungi seorang notaris kepercayaannya untuk memastikan bahwa semua dokumen rumah itu dalam kondisi aman dan sah. Ia juga diam. Dia mengosongkan beberapa barang berharganya dari rumah itu, menyimpannya di tempat lain yang lebih aman. Ia tidak mau mengambil risiko. Barang-barang berharga itu dirusak atau diambil saat waktunya bertindak tiba. Hingga akhirnya semua persiapan selesai. Melina tahu waktunya hampir tiba. Ia tinggal menunggu satu momen lagi. Momen di mana Adrian benar-benar merasa telah memenangkan segalanya. Merasa di atas angin sebelum ia menjatuhkan bom yang akan menghancurkan segalanya. Ia ingin Adrian merasakan sakit yang sama, bahkan lebih daripada rasa sakit yang telah ia derita. Malam sebelum hari besar itu, Melina duduk sendirian di ruang tamu memandangi sekeliling rumah. Ia mengingat semua kenangan yang pernah mereka ciptakan di sana. Tawa tangis harapan dan akhirnya pengkhianatan. Ia menatun besok semua ini rasa apa ya perasaan sendiri. Justru ada semacam kelegaan yang mengalir di dalam dirinya. Ifas ada di masa lalu. Emir selalu melepas ke semuanya kecuali harga dirinya. Ketika Fajar menyingsing Melina mempersiapkan dirinya, MC menengan pakaian directnya merapikan rambutnya dan memasang ekspresi paling tenang yang pernah ia miliki. Ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ini adalah hari di mana ia akan mengembalikan semua luka yang telah diberikan Adrian kepadanya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tetapi dengan tindakan yang akan meninggalkan bekas luka abadi di hati Adrian. Dan di saat itu, dalam keheningan pagi yang baru saja mulai bernafas, Melina melangkah keluar dari rumah itu untuk menjalankan rencananya. Rencana yang akan membalikan segalanya, rencana yang akan membuat Adrian dan Clara menyesal setelah meremehkan perempuan sekuat dirinya. Hari pernikahan Adrian dan Clara tiba. Di tengah hiruk pikuk suasana bahagia yang mereka ciptakan dengan tamu-tamu yang tertawa, hiasan bunga yang memenuhi aula dan musik yang mengalun lembut. Ada satu hal yang sama sekali tidak mereka sadari, badai besar sedang mengintai di ujung acara. Melina datang dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ia tidak membawa amarah di wajahnya, hanya keteguhan hati yang membara diam-diam. Di matanya pesta mewah itu hanyalah sandiwara konyol yang sebentar lagi akan runtuh dengan sendirinya. Sejak pagi, kabar tentang pernikahan Adrian dan Clara sudah tersebar ke seluruh kerabat dan teman lama mereka. Banyak yang terkejut, ada juga yang berbisik-bisik penuh kecurigaan, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan langsung kepada Adrian. Mereka lebih memilih menikmati kemewahan pesta yang ditampilkan. Pura-pura tidak tahu betapa berantakannya cerita di balik semua ini. Adrian berdiri di altar dengan jas terbaiknya tersenyum, seolah-olah ia adalah pria paling beruntung di dunia. Sementara, Clara di sampingnya tampak begitu puas, memamerkan senyum penuh kemenangan kepada semua tamu yang hadir. Melina berdiri di sudut ruangan, tidak ada satupun yang benar-benar memperhatikannya. Ianya seperti bayangan di tengah keriuhan, mengamati setiap gerak-gerik mereka. Ia tidak merasa sakit lagi saat melihat Adrian dan Clara bersanding di sana, yang ada hanya rasa getir yang tipis, seperti luka lama yang sudah mati. Rasa ia telah melewati puncak kesedihannya jauh sebelum hari ini tiba. Acara berlangsung lancar. Janji-janji cinta palsu terucap di depan pendeta. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh aula. Musik pun berubah menjadi lebih cepat dan penuh semangat. Semua orang bersorak merayakan kebahagiaan pasangan itu. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua sorak-sorai itu ada seseorang yang membawa akhir dari pesta ini. Melina menggut dengan sabar. Itu waktunya ada sesuatu yang harus ia pastikan terlebih dahulu.
Setelah akad dan resepsi singkat, para tamu mulai berpindah ke halaman belakang, tempat jamuan makan malam diadakan. Disinilah rumah yang menjadi simbol kemenangan. Clara ditonjolkan. Rumah besar megah, berdiri angkuh, seolah menjadi saksi keangkuhan baru. Pasangan itu, Adrian dan Clara, telah menghias rumah itu sedemikian rupa untuk acara ini. Bunga-bunga mahal menggantung di setiap sudut, lilin-lilin indah diterangi. Cahaya temaram menambah kesan romantis yang memuakan bagi Melina. Namun yang tidak diketahui oleh Adrian dan Clara, rumah itu bukanlah milik mereka. Tidak pernah semewah apapun dekorasinya, rumah itu tetap milik Melina. Hak hukum sepenuhnya berada di tangannya. Dan malam ini, di hadapan semua tamu, di tengah acara megah yang mereka adakan, Melina akan merebut kembali apa yang sah menjadi miliknya. Saat semua orang mulai menikmati makan malam, Melina bergerak perlahan ke arah yang telah ia rencanakan. Ia membawa serta berkas-berkas resmi lengkap dengan surat keputusan dari notaris yang menyatakan kepemilikan rumah ini atas nama dirinya sendiri. Ia juga sudah menghubungi pihak berwenang yang tinggal menunggu aba-aba untuk bertindak. Beberapa tamu sempat melirik heran saat Melina berdiri di depan rumah. Pings demi merkes beliau asyik dan mengenai makanannya. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan sederhana itu membawa kehancuran besar untuk pesta malam ini. Melina mengambil nafas dalam-dalam, membulatkan tekadnya, lalu melangkah ke tengah-tengah kerumunan. Miss, maaf jam, saya perlu perhatian sebentar. Suara Melina terdengar tenang, namun cukup keras untuk menghentikan semua percakapan. Para tamu mulai menoleh. Bingung, musik dihentikan. Adrian dan Clara yang sedang tertawa bahagia di meja utama spontan berdiri. Wajah Alfred Purple jangan Melina mengangkat berkas-berkas yang dibawanya. Saya Melina, pemilik sah rumah ini, ucapnya tegas tanpa berteriak, tanpa menangis. Hening mencekam menyelimuti seluruh area pesta. Adrian melangkah maju dengan wajah merah padam, sementara Clara tampak pucat. Apa yang kamu lakukan ini? Tanya Adrian dengan suara ditahan. Tapi Melina tidak bergeming. Dengan dokumen ini, Melina mengangkat surat dari notaris. Saya mencatatkan bahwa sebuah rumah ini sepenuhnya milik saya. Tidak pernah menjadi milik Adrian ataupun Clara. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan sudah mengeluarkan ponsel. Mereka merekam kejadian ini. Clara tampak panik menoleh ke kanan dan kiri mencari bantuan, sementara Adrian mencoba menahan amarahnya. Ini tidak masuk akal. Aku tinggal di sini. Ini rumahku sekarang, seru Clara. Suara Jermerdings. Melina menatapnya dingin. Kau tinggal di rumah orang lain, bukan milikmu. Jawabnya pendek. Saat itu juga pihak berwenang yang sudah dipanggil Melina memasuki area pesta. Seorang petugas mendekati Adrian dan Clara menunjukkan surat keputusan, lalu dengan sopan, namun tegas meminta mereka untuk segera mengosongkan rumah. Tidak ada kekerasan, semuanya berjalan dengan sangat legal dan resmi, tepat seperti yang direncanakan Melina. Teriakan Clara menggema di seluruh halaman saat ia mencoba menolak keputusan itu. Beberapa tamu sudah mulai meninggalkan tempat merasa tidak nyaman dengan kekacauan ini. Adrian yang biasanya tampil tenang dan percaya diri, kini terlihat kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Yang dicoba dinarasas vernasment bayang kevis bahwa hari Shibam hangginya akan berubah menjadi mimpi buruk. Hanya dalam hitungan menit, Melina tetap berdiri tegak di tengah semua kekacauan itu. Yamnya tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas hinaan. Clara yang tak henti-hentinya menuduhnya iri dendam dan segala macam keburukan lainnya. Ia tahu dirinya sudah menang. Kemenangan yang diperolehnya bukan dari amarah, tapi dari ketegasan dan kecerdasan. Perabotan mewah yang baru dibeli. Clara mulai dikeluarkan dari rumah, ditumpuk asal-asalan di pinggir jalan. Balon-balon dekorasi terombang-ambing di udara perlahan pecah satu persatu,
seolah-olah ikut menangisi kehancuran pesta itu. Bunga-bunga mahal diinjak-injak tanpa sengaja oleh orang-orang yang panik. Semua yang mereka banggakan selama ini hancur dalam waktu singkat. Adrian berdiri terpaku, menyaksikan semua itu dengan tatapan kosong. Clara yang dulu begitu percaya diri, kini menangis histeris mencakar Adrian sambil menuduhnya gagal melindungi mereka. Tapi tidak ada lagi yang peduli. Reputasi mereka hancur di depan semua tamu undangan. Semua kenalan kolega dan keluarga kini tahu kebenaran Adrian dan Clara hanyalah dua orang egois yang merebut sesuatu yang bukan milik mereka dan kini harus menanggung akibatnya. Melina memandang mereka untuk terakhir kalinya, lalu membalikan badan dan masuk ke dalam rumah-rumahnya. Omahawus mendustur pintu, bukan pelahon dat meninggu kesto kreus standulton. Demi dalt ian mengheli. Napas panjang membiarkan semua beban perlahan-lahan lepas dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa bebas. Malam itu, Melina duduk di ruang tamu, di sofa lama yang dulu pernah menjadi saksi tawa dan tangisnya. Ia menyalakan lampu seadanya, membiarkan kehangatan rumah itu mengalir kembali ke dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampas hak dan harga dirinya. Di luar suara Clara yang masih meraung-raung samar terdengar. Tapi bagi Melina, itu hanyalah gema masa lalu yang perlahan-lahan tenggelam dalam keheningan malam. Ia sudah menang tanpa harus mengotori tangannya, dan itu adalah kemenangan yang paling manis dari semuanya. Clara yang masih dibutakan oleh amarah dan rasa malu berusaha keras mempertahankan kendali atas situasi. Ia berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk. Melina di depan semua tamu mencoba membalikan keadaan. Seakan-akan Melina lah yang bersalah dalam kejadian ini. Namun semakin keras Clara berteriak, semakin jelas pula kebusukan yang selama ini mereka tutupi. Para tamu yang tadinya berdiri di sisi Clara dan Adrian perlahan-lahan mundur, memilih untuk menjaga jarak. Tidak ada yang mau terlihat membela kebohongan setelah bukti-bukti yang dibawa Melina tak terbantahkan lagi. Sementara itu, Adrian yang tadinya tanpa penuh percaya diri dan berkuasa kini hanya bisa berdiri membatu. Tatapannya kosong kulit, wajahnya pucat. Ia tahu semua ini adalah kesalahannya. Seharusnya ia tidak begitu sembrono menganggap bahwa setelah mencampakkan Melina, semua urusan akan beres begitu saja. Ia terlalu meremehkan konsekuensi dari pengkhianatannya. Sekarang di hadapan orang-orang yang dulu ia banggakan, Adrian tidak lebih dari seorang pria pecundang yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Melina tetap berdiri tenang, tanpa perlu membalas teriakan Clara. Ia tahu dalam situasi seperti ini, diam adalah senjata paling tajam. Ia membiarkan semua tamu melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa hancurnya harga diri Clara dan Adrian. Tisio ada yang super sunap aib ini lagi. Tidak ada kata-kata manis yang cukup kuat untuk memutarbalikkan fakta yang sudah telanjang di depan mata. Beberapa tamu wanita mulai berbisik-bisik memperlihatkan ekspresi jijik kepada Clara. Mereka mengenal baik bagaimana Clara merebut Adrian dari Melina. Banyak dari mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar menyukai Clara. Hanya saja selama ini mereka memilih diam karena Clara tampak begitu percaya diri dan berhasil membungkus citranya dengan kemewahan. Tapi malam ini semua topeng itu jatuh. Dan yang tersisa hanyalah wanita putus asa yang mencoba mempertahankan sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Para lelaki pun, termasuk teman-teman lama. Adrian menggelengkan kepala mereka, merasa malu atas kebodohan Adrian. Mereka tahu dalam dunia bisnis dan pergaulan mereka, reputasi adalah segalanya. Dan setelah malam ini, tidak ada lagi yang mau percaya atau menjalin hubungan dengan pria yang tidak bisa menjaga rumah tangganya. Apalagi mengurusi urusan hukum sekecil kepemilikan rumah. Clara semakin histeris, ia meraih gelas anggur dari meja melemparkannya ke arah Melina.
Namun Melina hanya bergeser sedikit, membiarkan gelas itu jatuh menghantam lantai dan pecah berkeping-keping. Beberapa tamu wanita menjerit kecil semakin menjauhkan diri dari Clara. Tidak ada seorang pun yang mau ikut terseret dalam drama memalukan ini. Di mata mereka, Clara telah berubah dari sosok anggun menjadi perempuan liar yang tidak tahu diri. Petugas keamanan hotel yang bertugas di acara itu segera mendekat mengamankan Clara dengan sopan namun tegas. Mereka tidak ingin kekacauan ini berlarut-larut. Apalagi saat itu beberapa wartawan lokal yang diundang untuk meliput pesta mewah. Adrian dan Clara sudah mulai mengangkat kamera mereka, merekam setiap detik kekisruhan yang terjadi. Bayangan tentang berita utama esok hari pun mulai terbayang di benak Adrian. Berita yang bukan hanya menghancurkan nama baiknya, tapi juga menghancurkan bisnis yang selama ini ia bangun. Melina melihat semua itu dengan sorot mata tenang. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, tapi karena ia tahu inilah momen pembuktian yang selama ini ia nantikan. Ia tidak perlu mengeluarkan satu kata pun untuk memenangkan pertarungan ini. Semua yang terjadi sudah berbicara jauh lebih keras daripada kemarahan manapun. Sementara Clara terus meronta. Adrian akhirnya berusaha menghampiri Melina, mungkin berharap bisa bernegosiasi atau setidaknya menyelamatkan muka mereka berdua. Tapi langkahnya goyah dan wajahnya memohon. Sebuah pemandangan yang membuat banyak tamu merasa geli, sekaligus jijik pria yang dulu begitu sombong dan merasa lebih tinggi dari siapapun. Kini harus merendahkan diri di hadapan mantan istrinya yang dulu ia buang begitu saja. Namun Melina tetap diam. Ia hanya menggeleng pelan lalu berjalan melewati Adrian tanpa sedikit pun melirik wajah pria itu. Dalam diamnya, ia memberi pesan yang jauh lebih menyakitkan. Adrian tidak berarti apa-apa lagi baginya. Setiap langkah Melina melewati kerumunan tatapan para tamu, mengikutinya dengan rasa hormat. Bukan hanya karena keberanian dan kecerdasannya, tetapi juga karena ketegaran hati yang tidak banyak dimiliki orang lain. Melina telah memperlihatkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Tidak bisa dirampas begitu saja oleh pengkhianatan. Di belakangnya Clara masih menjerit-jerit. Kini suaranya mulai serak. Sementara Adrian hanya bisa terdiam menyaksikan semua itu dengan wajah yang kehilangan semua warna. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Semua sudah terlambat. Melina akhirnya tiba di pintu utama rumah itu. Ia berhenti sejenak menoleh ke belakang. Ishibuli Charmont-Schraums itu tempat di mana dulu Emichi membangun mimpi-mimpinya bersama Adrian. Kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan dan balas dendam yang manis. Ia tahu rumah itu tidak lagi sama, tapi bukan berarti ia harus menyerahkan begitu saja haknya. Dengan satu tarikan napas panjang, Melina membuka pintu dan masuk ke dalam. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan kekacauan di luar. Di dalam rumah keheningan menyambutnya. Ia berjalan menyusuri ruang tamu yang masih berantakan dengan dekorasi pernikahan yang gagal total. Taplak meja putih yang baru dibeli Clara kini ternoda oleh tumpahan anggur, bunga-bunga mahal, tergeletak tak beraturan di lantai, dan balon-balon emas kusut tak berdaya di sudut ruangan. Melina berjalan lebih jauh ke dalam rumah, menyentuh dinding yang pernah ia ket sendiri, mengenang masa-masa di mana ia membangun setiap sudut rumah ini dengan cinta dan harapan. Ada rasa sedih yang samar menguar di hatinya. Tapi lebih dari itu, ada rasa lega. Ia akhirnya berhasil mengambil kembali sesuatu yang berharga. Bukan hanya rumah ini, tapi juga martabatnya. Di luar keributan masih terdengar samar, namun Melina memilih mengabaikannya. Ia tahu Clara dan Adrian sedang menghadapi kehancuran mereka sendiri. Dan itu bukan lagi urusannya. Mereka harus mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan buruk mereka tanpa campur tangan dirinya.
Melina lalu membuka satu persatu jendela rumah, membiarkan udara malam masuk. Seolah-olah mencoba menghapus aroma pengkhianatan yang masih melekat di setiap sudut. Ia menyalakan lampu-lampu kecil, menciptakan suasana hangat yang dulu pernah ia bangun. Rumah itu kembali menjadi miliknya. Tidak hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Malam itu Melina duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang keluar jendela, melihat tamu-tamu yang satu persatu pergi meninggalkan pesta yang berubah menjadi aib. Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi tawa bahagia. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menyakitkan bagi mereka yang kalah. Ia tahu hidupnya tidak akan langsung menjadi sempurna hanya karena memenangkan pertarungan ini. Tapi setidaknya ia telah menegakkan kepalanya sendiri. Ia dari atas menunjukkan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Dan untuk itu saja Melina merasa sudah cukup. Setelah memastikan rumah itu kembali dalam genggamannya, Melina tidak hanya diam saja. Ia sadar bahwa membiarkan rumah itu berdiri begitu saja tanpa bertindak berarti membiarkan Clara dan Adrian terus memiliki ilusi bahwa rumah itu masih milik mereka. Maka dengan ketegasan yang sudah dipertajam oleh semua pengkhianatan yang ia alami, Melina segera menghubungi kontraktor yang dulu pernah membantunya merenovasi rumah tersebut. Ia meminta mereka datang keesokan paginya membawa semua peralatan untuk membongkar sebagian besar struktur rumah. Ia tahu keputusan ini bukan sekadar soal amarah. Ini tentang menghapus jejak masa lalu yang begitu dalam menyakitinya. Pagi harinya tepat saat matahari baru saja terbit, truk-truk besar bermuatan alat berat mulai berdatangan. Para tetangga yang semalam sempat mendengar kegaduhan pesta rusak itu kini hanya bisa terdiam penuh tanya ketika melihat kendaraan proyek memenuhi halaman rumah Melina. Beberapa dari mereka mengintip dari balik tirai. Bisik-bisik bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun Melina tidak peduli dengan tatapan atau bisikan itu. Baginya ini bukan soal membuat sensasi, tapi tentang membebaskan dirinya dari bayang-bayang kelam yang terlalu lama membelenggunya. Tanpa banyak basa-basi, para pekerja mulai menurunkan alat-alat berat. Ada palu-palu besar mesin bor dan alat penghancur lainnya. Melina berdiri di tengah halaman, memberikan instruksi dengan suara mantap. Ia menunjuk bagian-bagian rumah yang ingin dihancurkan terlebih dahulu. Kamar utama tempat Adrian dulu berselingkuh di belakangnya. Ruang tamu megah yang dipamerkan Clara dalam undangan pernikahan mereka. Dan dapur tempat Melina dulu sering memasak penuh cinta untuk suami yang akhirnya mengkhianatinya. Setiap dentuman palu yang menghantam tembok membawa kepuasan tersendiri di hati Melina. Bukan kepuasan dendam yang membabi buta, tapi lebih kepada rasa pembebasan. Setiap batu bata yang runtuh seolah membawa pergi sedikit demi sedikit luka lama yang selama ini membebani hatinya. Ia menatap runtuhnya dinding-dinding itu dengan ekspresi datar, namun penuh makna, seolah-olah ia sedang menonton lembaran-lembaran hidupnya yang penuh duka perlahan dihancurkan untuk memberi jalan pada kehidupan baru. Tak butuh waktu lama sebelum Clara dan Adrian datang tergesa-gesa. Wajah mereka penuh kepanikan. Clara yang masih mengenakan pakaian seadanya berteriak histeris dari luar pagar, memanggil-manggil nama Melina. Sementara Adrian terlihat lebih tenang di permukaan. Namun sorot matanya jelas menunjukkan ketakutan. Mereka berusaha masuk, namun dihadang oleh beberapa petugas keamanan yang sengaja Melina sewa untuk menjaga, agar tidak ada yang menghalangi proses pembongkaran. Clara menjerit menuduh Melina melakukan tindakan keji. Namun Melina hanya mengangkat berkas sertifikat rumah yang sudah kembali atas namanya dan menunjukkan surat izin pembongkaran dari dinas terkait. Semua sudah sah secara hukum. Acak napa celah polikisim pun bagi Clara dan Adrian untuk menggugat atau menghentikannya. Semuanya telah Melina persiapkan dengan matang,
Seolah-olah ia tahu akan ada adegan seperti ini. Beberapa pekerja proyek menoleh sekilas, memperhatikan keributan itu, tapi tetap melanjutkan tugas mereka tanpa ragu. Setiap benturan alat berat ke dinding rumah, seperti irama, balas dendam yang sah dan adil. Satu persatu bagian rumah itu runtuh meninggalkan tumpukan puing dan debu yang mengotori udara pagi. Adrian mungkin merasa sedikit lebih waras daripada Clara. Mencoba berbicara kepada Melina, dengan suara pelan berharap masih bisa menyelamatkan sebagian dari properti itu. Tapi Melina tidak bergeming. Ia hanya berdiri tegak di tempatnya. Seolah-olah tubuh kecilnya membangun tembok tak kasat mata yang bahkan 1000 kata, maaf pun tidak bisa tembus. Clara yang sudah kehabisan, cara akhirnya hanya bisa menangis. Meraung-raung di luar pagar, meratapi rumah megah yang dulu ia banggakan. Rumah yang pernah ia sombongkan di depan semua teman-temannya, kini perlahan-lahan menjadi tumpukan puing tak berarti. Semua tamu undangan yang kemarin masih memuji-muji pesta pernikahan. Mewahnya kini hanya akan melihat runtuhan sebagai saksi kebodohannya. Melina tidak menikmati kesedihan Clara. Tapi ia tahu Clara harus merasakan ini untuk mengerti betapa besar luka yang dulu ia torehkan. Obviously yang pernah hamanya Felix menganggapnya remeh. Kini dipaksa menelan pil pahit bahwa tidak semua kejahatan bisa luput dari balasannya. Hukum alam tetap berlaku. Siapa yang menanam dia pula yang akan menuai. Dalam proses pembongkaran itu, Melina sesekali melangkah masuk ke bagian-bagian rumah yang masih berdiri. Ia memperhatikan foto-foto pernikahan Adrian dan Clara yang sudah terjatuh dan pecah potret. Kebahagiaan palsu itu kini hancur berantakan, tak lebih dari sekadar sampah. Ia memungut salah satu bingkai foto itu, memandangnya sejenak, lalu membuangnya ke dalam truk pengangkut puing tanpa perasaan sedikit pun. Para pekerja yang melihatnya seakan mengerti betapa dalam luka yang tersembunyi di balik sikap dingin. Melina, mereka bekerja lebih cepat menghancurkan bagian-bagian rumah dengan penuh semangat, seolah-olah ikut membantu Melina mengubur masa lalunya. Olah bestaf jam serumah mengsewa berdiri megah, atau kini Andi hanya tinggal setengahnya. Sementara itu, Clara akhirnya kehabisan energi. Ia terduduk lemas di trotoar, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Tak ada seorang pun song wewenang menenangkannya. Bahkan Adrian hanya berdiri beberapa meter darinya, tidak tahu harus berbuat apa. Semua rencana masa depan mereka, semua ambisi kemewahan dan status sosial, hancur berkeping-keping bersama rumah itu. Melina menatap keduanya dari jauh. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi Clara dan Adrian, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa tidak semua cinta itu suci, tidak semua janji itu kekal, tapi ia juga belajar bahwa harga diri dan kekuatan hati jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Saat matahari semakin tinggi di langit, Melina menginstruksikan penghentian sementara proyek. Ia berjalan perlahan ke tengah-tengah lahan yang kini penuh dengan reruntuhan. Ia mahfimar yang sekalisnya mengambil Shasmar selam stolos, berasimension debu dan sisa-sisa kenangan yang berterbangan di udara. Meski hatinya masih terasa berat, ia tahu ia sudah mengambil langkah yang benar. Beberapa tetangga akhirnya berani keluar berdiri di seberang jalan sambil memperhatikan pemandangan itu. Merfong dan Rons mendeku, tapi mereka semua mengemasnya dengan penuh rasa hormat. Tidak ada yang berani mengkritik atau mengejek. Semua sadar yang terjadi hari ini adalah sebuah bentuk keberanian yang langka. Keberanian untuk melepaskan, menghancurkan, dan memulai kembali dari awal. Om Sewestoper si Melina Jeng sekali lagi ke arah Clara dan Adrian yang masih terpaku di tempat mereka. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Semuanya sudah cukup jelas.
Yang tersisa kini hanyalah reruntuhan. Bukan hanya dari rumah itu, tapi juga dari hubungan palsu yang dulu mereka banggakan. Melina lalu membalikan badan melangkah dengan mantap menuju mobilnya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh kelegaan. Ia tahu di luar puing-puing ini, dunia baru menunggunya. Dunia yang tidak lagi diwarnai pengkhianatan dan kepalsuan dunia yang akan ia bangun sendiri dengan kedua tangan dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat mesin mobil dinyalakan, debu-debu beterbangan mengikuti gerakannya. Melina melaju, pergi dari tempat itu meninggalkan Clara dan Adrian yang masih terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada alasan untuk melihat kembali ke masa lalu yang sudah ia kubur. Please, Melina hanya menghancurkan rumah yang pernah ia bangun bersama cinta dan harapan. Ia menghancurkan semua sisa-sisa rasa sakit yang pernah mengikatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Melina tidak perlu menunggu lama untuk merasakan dampak dari keputusan besar yang baru saja ia ambil. Setelah mobilnya melaju, meninggalkan rumah yang kini hanya menyisakan puing-puing, ia melanjutkan perjalanan menuju tempat yang ia tentukan sebagai tujuan berikutnya. Sebuah apartemen sederhana yang sudah lama ia idamkan. Dulu dia sempat merasa ragu untuk pindah ke sana. Rumah yang telah dihancurkan itu, meskipun penuh dengan kenangan buruk, masih memberikan rasa nyaman yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Namun saat ini, pikirannya sudah tidak lagi terikat oleh apapun yang ada di rumah itu. Rumah itu kini hanyalah sebuah kenangan lama yang harus ia lepaskan. Dan dengan setiap meter yang ia tempuh menjauh darinya, rasa bebas itu semakin terasa. Perjalanan ke apartemen itu terasa panjang meskipun jaraknya tidaklah jauh. Pikirannya terus berkelana membayangkan apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Melina tahu apa yang ia lakukan hari ini bukanlah hal yang mudah. Tidak ada yang bisa menilai keputusan itu sebagai benar atau salah. Karena setiap orang tentu punya cara masing-masing dalam menghadapi pengkhianatan dan luka. Namun bagi Melina, rumah yang telah dihancurkan itu bukan lagi sekadar bangunan. Itu adalah simbol dari seluruh hidup yang telah ia perjuangkan. Hidup yang telah ia serahkan dengan penuh cinta yang kemudian dihancurkan. Begitu saja oleh orang-orang yang ia percaya. Ketika akhirnya mobilnya memasuki area parkir apartemen, rasa cemas mulai muncul. Melina merasa seolah-olah sedang memasuki dunia, baru dunia yang penuh ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di sana, dan apakah hidupnya benar-benar akan berubah setelah semua yang terjadi. Tapi yang jelas, ia tahu satu hal, rumah itu dengan segala kenangan dan pengkhianatannya sudah tidak lagi ada. Dan ia untuk pertama kalinya merasa diberi kesempatan untuk memulai kembali. Sesampainya di apartemen Melina, langsung turun dari mobil dan menuju ke pintu. Dia tahu sepenjol dengar sebab awadas ada di sekitarnya. Hatinya sudah terlalu penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada campuran antara kelegaan, kebebasan, dan sedikit kekosongan yang ia rasakan. Dalam perjalanan menuju pintu apartemen Melina, bisa merasakan perbedaan yang jelas antara tempat ini dengan rumah lamanya. Meskipun apartemen ini lebih kecil dan sederhana, namun ia merasakan kedamaian yang tidak bisa ia temukan sebelumnya. Tidak ada lagi dekorasi mewah atau barang-barang yang mengingatkannya pada Adrian atau Clara. Atau tidak ada lagi kenangan yang membebani langkahnya. Di dalam apartemen suasananya sepi dan tenang. Pencahayaan yang lembut dan udara segar yang masuk dari jendela memberi kesan bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai hidup baru. Melina meletakkan tasnya di meja dan berjalan menuju balkon. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan kota yang sibuk penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti. Di sana, di tengah keramaian itu,
Melina merasa seperti dia akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Tidak ada yang menuntutnya untuk menjadi siapapun. Tidak ada yang mengharapkannya untuk memainkan peran yang tidak ingin ia mainkan. Di malam hari, Melina duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Hamsham derasna munas lelah namun juga puas. Semua yang terjadi sebelumnya, meskipun penuh dengan penderitaan dan pengkhianatan, akhirnya memberinya kesempatan untuk menemukan dirinya yang sejati. Dia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu. Rumah yang dulu menjadi simbol pengorbanannya, kini hanya tinggal kenangan yang ia pilih untuk tinggalkan. Dan meskipun keputusan untuk menghancurkannya terasa drastis, ia merasa itu adalah langkah yang tepat. Telepon di atas meja bergetar menarik perhatian Melina, dan ia memandang layar dan melihat nama Clara muncul di sana. Hatinya sejenak terhenti. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Melina memutuskan untuk menjawabnya. Suara Clara yang panik terdengar dari ujung telepon. Ia mengingatkan Melina bahwa semua yang terjadi hari ini tidak akan berakhir dengan cara seperti ini, bahwa mereka masih bisa berbicara dan mencari jalan keluar. Namun Melina hanya mendengarkan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ini tidak akan merasa Berlina Jo menjelaskan sens apapun kepada Clara. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua kata-kata itu sudah terucap dalam perbuatan yang telah ia lakukan. Clara terus berusaha berbicara, mencoba meyakinkan Melina untuk melihat sisi lain dari masalah ini. Tapi Melina tahu bahwa tidak ada gunanya lagi. Semua yang ia butuhkan kini adalah kedamaian, bukan perdebatan atau permintaan maaf yang terlambat. Ia memutuskan telepon itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Clara yang sudah terbiasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain, kini terpaksa menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa dipaksa untuk memaafkan atau mengerti. Setelah meletakkan teleponnya, Melina menghirup udara malam yang segar dan menatap keluar. Di luar, lampu-lampu kota berkelap-kelip, seolah menyambutnya untuk menjalani hidup. Baru malam itu, ia merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Semua perasaan yang dulu menghantuinya perlahan-lahan mulai hilang. Digantikan dengan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan. Ada perasaan bebas yang mengalir dalam dirinya. Perasaan yang muncul karena ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari selanjutnya bagi Melina terasa penuh dengan perubahan. Ia mulai menikmati kesendirian yang dulu ia takuti. Tidak ada lagi kecemasan tentang apa yang akan terjadi, karena kini ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain atau dari materi yang dimiliki, tetapi datang dari kedamaian yang ditemukan dalam hati. Ia mulai mengejar impian-impiannya sendiri, yang sempat terlupakan selama bertahun-tahun, karena terlalu fokus pada hidup orang lain. Melina juga mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Ia mengikuti kelas yoga meditasi dan mulai menulis di jurnal pribadi. Semua kegiatan itu memberinya ruang untuk menyembuhkan dirinya, untuk melupakan rasa sakit yang telah lama ia pendam. Ia tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Hidupnya kini menjadi miliknya sendiri, dan dia bertekad untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh kebebasan dan kebahagiaan yang ia tentukan sendiri. Meskipun demikian, Clara dan Adrian masih menjadi bagian dari kenangannya yang tak bisa ia lepaskan sepenuhnya. Tapi kini Melina tahu bahwa pengkhianatan itu bukan akhir dari segalanya. Biasanya aku lagi merasa amarah atau mulai kesal pada mereka. Ia memilih Homi untuk involving mereka. Bukan untuk mereka tetapi untuk dirinya sendiri. Karena dengan memaafkan, dia memberi ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Setiap hari yang berlalu, Melina semakin yakin bahwa keputusan untuk menghancurkan rumah itu adalah keputusan yang tepat. Ia telah mengasbusung sukses kekenangan Spruk yang pernah mengikatnya pada masa lalu, dan kini ia siap
untuk membangun masa depannya dengan lebih baik. Ia tahu apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah kembali lagi ke hidup yang dulu, hidup yang penuh dengan kebohongan dan ketidakbahagiaan. Di malam hari saat semua terlelap, Melina duduk di balkon apartemennya, menikmati ketenangan yang baru ia temukan. Dari bawahnya, kota itu terus bergerak penuh dengan kehidupan dan harapan. Ia tersenyum karena ia tahu bahwa akhirnya ia telah menemukan rumahnya yang sejati, tempat yang tidak diukur dari tembok dan atap, tetapi dari kedamaian yang ada dalam dirinya sendiri. Melina yang kini telah menutup lembaran lama dalam hidupnya, mulai menyadari bahwa meskipun pengkhianatan Adrian dan Clara telah meninggalkan luka mendalam, justru itu yang membuatnya mampu bertumbuh. Mua Ocean Ardia setelah siapun cekemam apartemen baru terasa penuh dengan ketenangan, meskipun ada saat-saat di mana kenangan lama datang menghampiri. Namun ia tidak lagi merasa takut atau cemas. Bahkan ia belajar untuk melihat segala yang terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam hidupnya. Hari Frida Amniori, ex-makin bahwa segala yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang membawanya menuju tempat ini. Di luar sana, dunia terus bergerak. Namun bagi Melina, dunia barunya adalah tempat yang penuh dengan kebebasan, sebuah ruang di mana ia dapat menemukan kembali dirinya yang sejati. Malam-malam di apartemen itu menjadi saat yang sangat berarti baginya. Ia menikmati ketenangan yang ada di sana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lamanya yang penuh dengan kebohongan dan kekacauan. Tidak ada lagi perasaan tertekan yang dulu menghantui setiap langkahnya. Lebih kekhawatiran dan orasnya tentang masa depan yang kabur dan tidak pasti. Di sini, di dalam apartemen yang sederhana, Melina merasa seperti telah menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Namun kedamaian itu datang dengan harga yang tidak murah. Perasaan yang dulu penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian kini mulai tergantikan dengan sebuah pemahaman baru bahwa untuk menemukan kedamaian, ia harus mampu melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi memberinya kebahagiaan. Setiap kali Melina merenung, ia selalu teringat pada rumah yang telah ia hancurkan. Rumah yang dulu menjadi tempat segala harapan dan impian. Rumah itu adalah simbol dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, tetapi juga penuh dengan pengkhianatan. Seiring berjalannya waktu, Melina mulai menyadari bahwa rumah itu, meskipun penuh kenangan, juga adalah penjara yang mengikatnya pada masa lalu yang pahit. Tembok-tembok rumah itu yang dulu memberikan rasa aman dan nyaman, kini terasa begitu mengekang. Segala barang dan kenangan yang tersimpan di dalamnya menjadi beban yang tidak bisa ia lepaskan. Oleh karena itu, keputusan untuk menghancurkannya adalah langkah yang tepat, meskipun pada awalnya ia merasa ragu dan penuh pertanyaan. Tapi kini semua itu tidak lagi terasa penting. Apa yang ada di rumah itu, entah barang atau kenangan, telah terkubur bersama rumah tersebut. Apa yang tersisa kini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, tanpa pengkhianatan, tanpa beban masa lalu, dan tanpa rasa takut akan apa yang akan datang. Di tengah ketenangan yang baru ia temukan, Melina mulai mengejar impian-impian yang sebelumnya terlupakan. Ia mengikuti kursus-kursus online, mulai membaca buku-buku yang dulu ia abaikan, dan bahkan berlatih menulis di jurnal pribadi. Setiap aktivitas itu memberinya ruang untuk merasakan kebebasan yang selama ini hilang. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, kebebasan untuk memutuskan arah hidupnya, dan kebebasan untuk tidak lagi terikat pada siapapun yang tidak memberinya kedamaian. Melina merasa seperti seorang wanita yang baru dilahirkan kembali, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan tanpa rasa takut atau penyesalan. Namun, meskipun semua itu terasa baik, ada saat-saat di mana kerinduan dan kesepian datang menghampiri Melina, tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ia adalah manusia
yang masih memiliki kebutuhan akan hubungan dan cinta. Sedang saat-saat alis mana yang nasur satu wedengir pesan bangun hidupmu. Dengan tentarang seminrangmu yang bisa memahami dan menerima dirinya tanpa bersyarat. Tapi ia tahu saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Ia harus lebih fokus pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia harus memastikan bahwa dirinya benar-benar sembuh, bahwa ia benar-benar kuat dan siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam hidupnya. Di malam hari, Melina seringkali duduk di balkon apartemennya menatap langit yang luas dan merenungkan segala yang telah terjadi. Ia tidak tahu apa yang akan datang dalam hidupnya. Pamopis dapat menemukan cinta sejati, ataukah ia akan tetap menjalani hidupnya sendirian. Tetapi, satu hal yang pasti, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi takut untuk menghadapi kenyataan bahwa hidup kadang penuh dengan ketidakpastian. Ia tahu bahwa selama ia memiliki kekuatan untuk bangkit, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Hari demi hari, Melina semakin menyadari bahwa hidup ini tidak selalu tentang mencari kebahagiaan dari luar diri kita, tetapi dari dalam kebahagiaan sejati, datang ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Melina mulai menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya sebelum ini. Dia terjebak dalam hubungan yang salah, berusaha untuk memenuhi harapan orang lain, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Tapi kini, ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia inginkan. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa ia berhak untuk bahagia, tanpa perlu bergantung pada orang lain. Tidak ada lagi rasa takut untuk membuat keputusan yang sulit. Tidak ada lagi rasa cemas tentang masa depan. Melina kini menjadi wanita yang lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih sadar akan nilai dirinya. Awi Amina Laguna Ferrara senjata terperangkap dalam masa lalu atau dalam bayang-bayang pengkhianatan. Segala yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupnya, dan ia bersyukur telah melewati semuanya. Kini ia melihat masa depannya dengan pandangan yang lebih cerah, dengan harapan yang lebih besar, dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik akan datang pada waktunya. Di sebuah pagi yang cerah, Melina membuka pintu balkon dan merasakan udara segar yang masuk. Ia menatap keluar ke arah dunia yang luas dan penuh kemungkinan. Ada sebuah senyuman di wajahnya. Soyan Yatomi mudah bahwa dopiasannya sekarang adalah miliknya sendiri untuk dijalani sesuai dengan caranya. Tidak ada lagi beban masa lalu yang mengikatnya. Tidak ada lagi orang yang mencoba mengendalikan hidupnya. Ia adalah wanita yang bebas kuat dan siap untuk melangkah maju. Dan dengan itu, Melina tahu bahwa ia telah menemukan jalan hidup yang baru. Jalan yang penuh dengan kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak lagi memerlukan rumah yang hancur itu untuk merasa lengkap. Karena kini ia memiliki dirinya sendiri. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada segala harta atau kenangan. Isya akhirnya bisa melangkah maju tanpa penyesalan. Dan dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia sudah siap menghadapi dunia ini dengan kepala tegak. Setelah melalui segala rintangan yang menguji ketangguhannya, Melina akhirnya berada pada titik di mana ia tidak lagi merasakan amarah penyesalan atau bahkan kebingungan tentang masa depannya. Semua rasa sakit yang dulu begitu menguasai dirinya, kini telah menjadi kenangan yang bisa ia lihat dengan rasa penerimaan. Meskipun luka-luka tersebut masih ada, ia menyadari bahwa tidak ada yang dapat mengubah masa lalu, tetapi ia memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana cara dirinya akan melanjutkan hidup. Kini hari-harinya dipenuhi dengan pilihan-pilihan baru yang ia ambil dengan penuh pertimbangan kesadaran dan ketenangan. Di pagi hari yang cerah, Melina berjalan keluar dari apartemennya
dan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan pepohonan hijau angin. Yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma segar yang membuat hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari mengarah ke tujuan yang lebih besar, kebebasan sejati, dan kebahagiaan yang ia cari. Ketika ia memandang langit biru di atas, ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa ia kini bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Setiap napas yang ia ambil adalah napas yang lebih tenang dan penuh harapan. Melina memutuskan untuk mengejar mimpinya yang selama ini terpendam. Aj mendaftar untuk kursus desain interior yang ia impikan sejak lama, sebuah bidang yang selalu ia cintai, tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk mengejarnya, karena terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan komitmen dan pengorbanan yang tidak pernah seimbang. Kini ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk mengejar kebahagiaan melalui pekerjaannya. Merancang ruang-ruang yang bisa memberikan kenyamanan dan keindahan bagi orang lain. Serge menyelesaikan satu proyek kecil, hatinya merasa puas, dan itu memberinya rasa prestasi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di luar pekerjaannya, Melina juga mulai membuka diri untuk pertemanan dan hubungan sosial. Ia tidak lagi merasa takut untuk berbicara dengan orang lain, tidak lagi merasa terisolasi atau terjebak dalam dunia yang sepi. Ia bertemu dengan teman-teman baru melalui komunitas desain. Dan meskipun tidak ada yang terlalu mendalam atau serius, ia merasakan kehangatan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia kembali menemukan keceriaan dalam percakapan-percakapan ringan dan tawa-tawa kecil yang mengisi ruang hatinya yang kosong selama ini. Melina sadar bahwa hidup tidak selalu harus berfokus pada pencapaian besar atau hubungan besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang tidak terduga. Di suatu malam yang tenang, saat Melina duduk di sofa di ruang tamunya, matanya tertuju pada sebuah foto lama yang ia temukan di dalam kotak kenangan. Foto itu menunjukkan dirinya bersama Adrian dan Clara sebelum segala sesuatu hancur. Di balik senyumannya yang tampak bahagia, Melina tahu betul bahwa saat itu ia hanyalah seorang wanita yang terjebak dalam ilusi cinta. Namun meskipun ada rasa getir yang mengiringi kenangan tersebut, ia tidak merasa marah lagi. Ia bahkan tidak merasa benci. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dan ia bersyukur karena ia telah keluar dari hubungan yang penuh kepalsuan itu. Iyon norm Hwans Arnius Indonesia jelajar nok dan itu membuatnya lebih kuat. Melina mulai menata hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi berfokus pada apa yang telah hilang, tetapi pada apa yang masih bisa ia bangun. Setiap langkah yang ia ambil sekarang penuh dengan kesadaran bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau keadaan luar yang tidak dapat ia kendalikan. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menghargai setiap pencapaian sekecil apapun itu, dan merayakan setiap momen yang membuatnya merasa hidup. Lama-kelamaan, ia mulai merasa bahwa dunia ini penuh dengan peluang yang tak terbatas. Ia merasa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan petualangan baru, dan ia tidak takut untuk menjalani setiap petualangan itu. Ada kalanya ia teringat pada rumah yang dulu menjadi saksi bisu dari penderitaannya, tetapi kini rumah itu hanya menjadi simbol dari masa lalu yang telah ia tinggalkan. Dia tidak perlu terus kembali ke mesanana, karena kini ia memiliki rumah yang lebih besar di dalam dirinya sendiri. Tempat di mana kedamaian dan kebahagiaan bisa ia rasakan tanpa ada lagi perasaan terperangkap. Melina menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Ia merasa bahwa kebahagiaan itu datang dari luar dari pasangan keluarga, atau bahkan dari pencapaian material. Tetapi sekarang ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam.
Itu adalah hasil dari menerima diri sendiri, dari mencintai diri sendiri, dan dari menjalani hidup dengan ketulusan dan keberanian. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Semua seming lain meskipun penting, hanyalah pelengkap yang datang dan pergi seiring waktu. Pada suatu hari, Melina menerima sebuah tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan dari sebuah perusahaan desain besar. Tawaran itu membuka jalan baru baginya, memberi kesempatan untuk bekerja dengan klien-klien yang lebih besar dan menantang. Melina tahu sobat news adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak ingin lagi terjebak dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan. Ia ingin meraih kesuksesan, tetapi ia juga ingin menjaga keseimbangan hidupnya, menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan keluarga, dan yang terpenting dalam dirinya sendiri. Dengan semangat baru Melina menerima tawaran itu. Namun kali ini dengan komitmen yang berbeda. Ia tidak fokus membawakan pekerjaan menguasai hidupnya. Ia akan tetap menjaga waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk teman-temannya. Ia akan tetap menjadi pribadi yang mandiri, tetapi juga membuka ruang untuk hubungan yang sehat dan seimbang. Ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana menikmati perjalanan itu dengan orang-orang yang kita sayangi. Waktu terus berjalan, dan Melina semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia menjadi wanita yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Obama tidak lagi menganggap sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keras, tetapi sebagai sesuatu yang harus dinikmati dan dihargai. Ketika ia menatap masa depan, ia tidak lagi merasa cemas atau takut. Ia merasa siap untuk menghadapi segala sesuatu yang datang, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Akhirnya, di hari yang cerah itu, saat Melina berdiri di balkon apartemennya dan memandang dunia yang luas, ia merasa damai. Ia tahu bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, telah membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi memerlukan rumah yang hancur itu untuk merasa lengkap. Ia telah menemukan rumahnya yang sejati, rumah yang ada di dalam dirinya sendiri, rumah yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Dengan senyuman di wajahnya, Melina siap melangkah maju, karena kini ia tahu hidup ini adalah miliknya untuk dijalani.